Silakan Dokter Rizky untuk memperkenalkan kurikulum vitae dari Dokter Ketut Alit Utama Yasa. Ya, terima kasih, Dok. Pembicara berikutnya guru saya di UNER, Dr. Ketut Alit Utama Yasa, spesialis anak konsultan. Beliau, seperti kita ketahui, merupakan staf pengajar di Divisi Kardiologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak, Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, Surabaya, FK UNER dari tahun 2008 sampai sekarang. Untuk pendidikan dokter umumnya dari FK Udayana Bali, dokter spesialis anak di FK UNER, ada beberapa special training di Qingdao Hospital Cina, fellowship kardiologi anak di Divisi Kardiologi Anak Cipto Mangkukusumo FKUI, dan beliau program doktoral di FK Universitas Airlangga. Untuk Dokter Alit, monggo waktu dan layar kami persilakan, Dok. Ya, terima kasih Dokter Rizky. Duo Rizky ya. Suara saya kedengaran, Rizky? Jelas, Dok. Jelas ya. Jelas. Tapi duo Rizky ini gampang dibedakan, dilihat dari dahinya aja. Ya, terima kasih Dokter Rizky berdua pada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit sharing mengenai topik monitor pasca intervensi transkateter pada penyakit jantung bawaan. Selamat pagi menjelang siang pada para peserta semua, pada guru besar dan senior saya. Izinkan saya untuk sharing sedikit mengenai monitoring pasca intervensi transkateter pada PJB pada anak. Ya, sebagai pendahuluan seperti yang disampaikan oleh Dr. Budi tadi, jadi PJB adalah kelainan struktural dan fungsi sirkulasi yang dibuat sejak lahir, yang dimana kita belum kelihatan Dokter Alit apanya, PowerPoint-nya belum tershare. Belum ya? Belum. Share screen dulu kali. Ya. Udah ya? Sudah kelihatan? Saya belum terlihat, mungkin dokter lain, dokter ada yang terlihat? Belum ya? Belum, Dok. Mungkin panitia bisa membantu. Mohon izin dokter, apakah berkenan kami bantu share screen ke dokter? Ya. Sekarang gimana? Udah ya? Belum, Dok. Masih loading nggak ya, Dok? Iya, kali hampir. Saat. Kelihatan Rizky? Saya belum kelihatan. Iya, belum kayaknya, Dok. Atau mungkin dibantu share screen dari panitia aja, Dok. Ya. Nah, ini sudah. Sudah kelihatan? Sudah terlihat. Sudah, Dok. Sudah. Ya, jadi PJB adalah kelainan struktur dan fungsi sirkulasi yang dibuat sejak lahir dengan angka kejadian sekitar 8-10 per 1000 kelahiran hidup. Jadi kalau kita ngambil data BKKBN tahun 2018, di mana kelahiran bayi sekitar 4,9 sampai 5 juta per tahun. Jadi ada sekitar 40 sampai 50 ribu anak lahir dengan PJB. Jadi sebuah angka yang cukup besar untuk kita ikuti untuk agar permasalahan pada anak-anak dengan PJB ini menjadi lebih baik. Terutama teman-teman di daerah, seperti yang disampaikan Dr. Budi tadi adalah bagaimana early deteksi, early treatment, dan timing rujukan yang tepat waktu. Itu yang kira-kira yang menjadi headline kita untuk bersama, sehingga permasalahan anak-anak dengan PJB ini akan menjadi lebih baik. Dr. Budi sudah banyak menyampaikan tentang tata laksana critical congenital heart disease. Jadi ini merupakan kerjasama multidisiplin. Yang utama dari semua kasus PJB itu adalah yang menjadi biang utama problem daripada anak-anak dengan PJB itu adalah defect. Jadi solusinya adalah penutupan daripada defectnya sehingga masalahnya selesai. Cuman kita terkendala banyak pada sistem rujukan, kemudian pusat pelayanan yang masih terbatas, tenaga ahli yang masih terbatas. Memang sangat butuh sekali kerjasama daripada teman-teman di daerah untuk bagaimana melakukan early treatment sehingga pada timingnya atau saatnya dilakukan tindakan kondisi bayinya sudah cukup optimal.
kondisi anak yang cukup optimal. Jadi penutupan defek pilihannya ada dua, ada pembedahan dan transkateter. Tadi Dr. Budi sudah banyak menyinggung tentang paliatif treatment, ya, paliatif intervensi pada pasien critical mental health disease. Kemudian yang lain adalah medikamentosat yang saya sampaikan tadi, jadi masa transisi di mana antrian operasi yang begitu banyak sehingga membutuhkan waktu tunggu. Jadi kita butuh kerjasama dari teman-teman di daerah untuk melakukan early treatment sehingga anak ini terpelihara dan kondisinya optimal untuk saat dilakukan. Yang lain adalah kerjasama dengan nutrisi. Kita ketahui salah satu efek daripada PJB adalah gangguan nutrisi yang berhubung pada malnutrisi, yang rehabedik baik pada pre maupun pasca tindakan, dan terapi pengulit yang terjadi pada PJB. Nah, tata laksana penuntukan PJB secara transkateter sekarang ini merupakan pilihan utama. Kenapa? Karena memang banyak alasan ya. Yang pertama, waktu rawat yang sangat singkat, kemudian efek samping lebih minimal dibandingkan tindakan surgikal, dan ada perhitungan terakhir yang tidak kita ketahui mungkin lebih efisien daripada pembiayaan. Dengan catatan tidak ada komplikasi yang serius daripada tindakan intervensi. Nah, di Indonesia kita ketahui tindakan intervensi sudah dimulai sejak tahun 89. Jadi brosur ini disebutkan sangat aman dan efektif dibandingkan dengan pembedahan, walaupun masih ada komplikasi, namun kejadiannya cukup jarang. Closure rate bisa mencapai 80-90%, malah yang terbaru bisa mencapai di atas 50%. Sekarang dengan perkembangan teknik dan alat intervensi yang semakin banyak dan variatif. Kemudian komplikasi pasca transkateter closure sangat jarang, untuk tahun 2018 hanya 8,9% pada awal intervensi, sisanya 9,7% pada fase follow up. Mungkin ini yang kita butuh bersama dengan teman-teman di daerah sehingga tidak hanya selesai dirujuk kemudian di intervensi selesai, tapi ada periode follow up yang harus diikuti atau di follow up oleh teman-teman di daerah terhadap tindakan yang kita lakukan. Beberapa jenis PJB yang dilakukan intervensi transkateter, misalnya PSD, ASD, PDA sudah banyak di report case sebelumnya. Kita berpacu pada timing seperti yang disampaikan Dr. Budi. Mungkin PSD itu kita boleh tunggu kalau batasan usia, kalau ukurannya kecil mungkin boleh ditunggu sampai usia 2 tahun. Tapi kalau berdasarkan pedoman klinis, kita lakukan tindakan tergantung pada severnya kondisi klinis mereka, gagal jantung, gagal tumbuh ataupun infeksi saluran nafas berulang. Kemudian ASD juga boleh ditunggu pada, kalau ASD-nya kecil mungkin 4-6 tahun boleh ditunggu. Tapi kalau sudah di atas itu atau klinisnya jelas yang saya paparkan di atas tadi, segera dilakukan penutupan. PDA juga begitu, tadi sudah didiskusikan banyak. Kemudian tentang PJB kritis yang disampaikan Dr. Budi tadi, mungkin ditekankan lagi pada teman-teman nanti, karena PJB kritis seperti yang disampaikan tadi itu adalah tindakan paliatif, ya. PDA stenting, surgicalnya mungkin bitisan. Jadi ada target saturasi yang harus kita awasi, karena memang setelah paliatif ini kita bisa menunggu 3-6 bulan sampai dilakukan tindakan koreksi yang definitif. Jadi target saturasinya sekitar 75-90 tadi yang dibilang. Jadi jangan dipaksakan di atas 90, karena di atas 90 sudah warning buat kita, ya. Mungkin bitisan atau stent yang kita berikan terlalu besar sehingga dia overshunting, itu juga suatu kondisi yang berbahaya. Atau saturasinya di bawah 75 mungkin harus dievaluasi kembali apakah bitisannya failure atau stentingnya trombus dan sebagainya. Jadi itu yang titipan pesan buat teman-teman di daerah, agar evaluasi daripada tindakan-tindakan pada PJB kritis ini terfollow up dengan baik dan bisa melangkah pada tindakan definitif yang selanjutnya. Kemudian pulmonal stenosis sudah disinggung teknologi, aorta stenosis. Jadi semua ini sesuai dengan persyaratan untuk intervensi seperti yang saya sampaikan tadi. Batasan umur, batasan berat badan, kemudian batasan klinis, dan batasan hemodinamik. Jadi ada parameter yang kita pakai kapan kita lakukan intervensi pada anak-anak dengan PJB.
Komplikasi penutupan PJB translator ada beberapa, mungkin tidak spesifik keseluruhannya ya, jadi saya ambil yang penting-penting saja. Hematom atau perdarahan, ini biasanya di awal-awal tindakan. Aritmi, ini yang paling sering didapatkan pasca tindakan, baik total AV block, takikardi, bradikardie juga. Kemudian gangguan katup, bisa tricuspid regurgitasi, mitral regurgitasi atau aorta regurgitasi. Kemudian yang berikut adalah embolisasi amplasar. Yang lain adalah hemolitik anemia, walaupun jarang. Kita menemukan satu di UNER tahun kemarin sampai dilakukan transfusi berulang dan akhirnya dilakukan removal efek dan dilakukan closure PSD dengan subhidral. Kemudian yang lain adalah endokarditis, walaupun sangat jarang. Kita mulai dengan komplikasi ini bisa terjadi pada durante atau beberapa jam setelah intervensi atau beberapa hari sampai beberapa bulan. Beberapa kasus ada sampai beberapa bulan sampai 1 tahun setelah tindakan. Nah, hematom atau perdarahan komplikasi yang relatif jarang, ini memang kita temukan durante terus beberapa jam setelah dilakukan tindakan intervensi, sekitar 1,7% dari kasus intervensi, jadi sangat jarang. Hanya 0,5% yang sampai memerlukan transfusi karena bleedingnya cukup masif. Terjadi segera setelah tindakan intervensi biasanya atau beberapa jam setelah. Gangguan irama jantung ini yang cukup variatif ya dari laporan-laporan literatur, 4,6 sampai 17% dari tindakan intervensi. Bisa total AV block, bisa AV block derajat 1, bisa block derajat 2, bisa tinus takikardi atau RDB atau RDB. Memang sebagian besar tanpa klinis yang signifikan dan membaik setelah beberapa hari. Nah, ini banyak dikaitkan dengan trauma mekanis atau kompresi daripada device yang kita pasang atau yang kita implantasi pada jantung, atau reaksi inflamasi atau UDIM akibat pemasangan device pada jantung. Kemudian katup jantung gangguannya relatif jarang. Memang ada kasus-kasus tertentu di mana defect yang cukup besar sehingga kita kadang-kadang melakukan oversize yang sulit diprediksi sehingga mengenai katup menjadi mitral atau regurgitasi aorta atau tricuspid regurgitasi. Tapi kasusnya sangat jarang, 0,6%. Dan sebagian besar membaik, sebagian kecil memang memerlukan medikamentosa. Nah, pada kasus tertentu bisa terjadi dilakukan operasi kalau regurgitasinya severe. Nah, memang itu secara hemodinamik pasti akan mengganggu dan kerusakan katupnya bertambah. Nah, embolisasi, hemolitik anemia, endokarditis ini kasus yang cukup jarang. Saya embolisasi mungkin di awal-awal melakukan intervensi sama dengan Rizky barangkali beberapa kali gitu terjadi embolisasi karena memang mungkin terkait pengalaman atau memang presisi pengukurannya kurang bagus. Kemudian hemolitik anemia jarang sekali, 1-3%. Endokarditis juga sangat jarang, 0,3 sampai 0,9%, dan embolisasi juga sangat jarang. Nah, ini beberapa kasus, ini videonya, ini tindakan PSD yang kita kerjakan di Bekasi pada beberapa bulan yang lalu. Ini adalah PSD residual setelah total koreksi palu, dilakukan penutupan secara transkateter dengan exit flow yang 2, satu ke atrium, satu ke ventrikel kanan. Hasilnya cukup bagus. Nah, ini yang kedua, yang PDA stenting yang kita lakukan di Surabaya sama dengan Dr. Budi tadi ya, PDA yang sebelah kiri kecil sekali. Kita lakukan stent sehingga ductal dependent ini menjadi lebih bebas sehingga aliran paru menjadi bertambah sehingga desaturasi bisa membaik. Lagi-lagi ini patokan target saturasi ada ya 75 sampai 90. Jadi jangan dipaksakan 100 karena tidak mungkin dan itu suatu keadaan yang berbahaya. Nah, ini PDA oklusi, PDA-nya besar pada anak 14 tahun dengan PH. Ini hasilnya cukup bagus.
Ya, ini balun 40 plasti, ini saya kerjakan bersama dengan Ketua UKK. Cukup berat pada pasien usia 16 tahun kalau tidak salah ya, Pak Rizky ya. Kita coba dengan balon Taisak tidak berhasil, akhirnya pakai balon nukleus dan berhasil baik. Nah, ini balon nukleusnya kita lakukan dan berhasil dengan baik. Akhirnya flow-nya cukup bagus, akhirnya perkembangan. Nah, ini juga PSD perimembran dengan metal membran septal aneurysm dengan multiple exit. Kita lakukan penutupan transkateter dengan little thread, jadi dari arah aorta. Juga berhasil baik. Ya, jadi saran kita, pesan jadi untuk teman-teman di daerah, jadi monitoring pasca intervensi transkateter itu sangat penting. Yang pertama adalah klinis pasien, apakah parameter hemodinamik, kemudian keluhan pasien, kemudian perubahan saturasi seperti yang saya sampaikan di depan tadi, perlu dimonitor dengan target-target yang saya sampaikan bersama tadi, harus dievaluasi secara berkala, kemudian foto polos dada, ada perubahan pada gambar corakan vaskular paru di jantung, sehingga itu menjadi indikasi buat kita ada sesuatu di dalam monitoring kita. Kemudian EKG, terutama adalah gangguan irama yang saya sampaikan di depan, cukup sering terjadi. Paling tidak kita tahu dan melakukan monitoring apa yang harus dilakukan. Nah, yang final memang ekokardiografi ini membutuhkan keahlian khusus, tapi mungkin nanti dengan minggu depan kita lakukan workshop EKO, mungkin kita akan titipkan sekali bagaimana caranya melakukan evaluasi pasca tindakan apa yang harus dilihat, basic-basicnya aja, sehingga kita bisa mengambil sikap apa yang harus dilakukan. Kemudian darah lengkap, RFT, LFT, dan FHIN juga penting pada 2 minggu pertama, khususnya pada kasus-kasus yang ada residual, biasanya kita titipkan pesan ini. Jadi kalau ada residual, ancamannya kan terjadi hemolitik, anemia, dan sebagainya. Jadi ini yang kira-kira yang penting buat teman-teman di daerah, sehingga tidak dilepas begitu saja, jadi dilakukan monitoring secara berkala terhadap tindakan transkateter. Nah, waktu monitoringnya adalah 2 minggu pasca intervensi, dan 1 bulan pasca intervensi, 3 bulan, dan 6 bulan pasca intervensi. Dan ada yang menyarankan lebih baik, lebih aman 12 bulan pasca intervensi. Dan setelah itu dilakukan evaluasi berkala setiap tahun. Sehingga nanti apa yang kita kerjakan berdasarkan dengan PJB pasca intervensi itu tidak menimbulkan risiko baru. Jadi termonitoring dengan baik. Jadi malah ada saran daripada seorang expert mengatakan bahwa untuk mengurangi risiko komplikasi memang sangat penting seperti yang disampaikan Dr. Budi adalah identifikasi bentuk dan ukuran dari defek, kemudian hemodinamik daripada pasien, terus pemilihan device yang sesuai. Nah, oversize ini opsional ya, tergantung pengalaman daripada seorang ahli dan tentunya dengan pengukuran yang presisi. Dan kalau perlu CT kardiak atau MRI untuk kasus-kasus di mana defeknya teridentifikasi baik bentuk maupun ukuran. Nah, pesan teman-teman di daerah, jadi memang sangat penting untuk melakukan seleksi dan persiapan pasien dengan optimal. Jadi kalau pasiennya sedang anemi, sedang infeksi, mungkin diperbaiki dulu. Setelah itu baru dilakukan perujukan untuk dilakukan tindakan intervensi. Kemudian yang terpenting lagi adalah monitoring pasien pasca intervensi seperti yang saya sampaikan di depan, jadi urutannya berapa bulannya, sehingga pasien ini termonitor dengan baik. Bisa melakukan konsultasi bila bukan masalah pasca intervensi, ini akan kita kembangkan dengan telemedicine ya nanti ke belakang, ke depannya, sehingga nanti bisa dengan mudah kita lakukan baik terapi sementara ataupun kapan harus dirujuk pada pasien-pasien yang jadi komplikasi pasca intervensi. Nah, yang terpenting memang 2 menit lagi, Dr. Ari. Ya, waktu rujukan yang ideal itu sangat penting untuk dipahami oleh teman-teman di daerah seperti yang saya sampaikan di depan, sehingga
tujuan kita tercapai untuk melakukan intervensi pada PJB, jadi tidak menimbulkan masalah baru, sehingga outcome-nya akan menjadi lebih baik. Saya kira begitu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih, Dr. Rizky. Terima kasih Dr. Alit Utamayasa, materinya juga sangat menarik sekali ya, terutama buat para sejawat kita, Dr. Anak.